Boleh saya sebutkan nama ibu siapa? Bella. Bu Bella, ibu Bella tanggal lahirnya kapan Bu? 6 Januari 2020. Bu Bella hari ini akan dilakukan pemasangan kateter ya, karena ternyata ini masih belum lancar kencingnya tuh ini juga. Nah ini masih keras ya, sakit nggak? Sakit. Ya, karena kan tegang ya. Ya biasanya kan kalau dia nggak buang air kecil atau sedikit itu kan terakumulasi ya, bisa distensi di sini. Kita juga mesti cek ya sebelumnya dia distensi nggak gitu. Ibu akan dilakukan pemasangan kateter, nanti dimasukkan selang untuk pipis ya ke ke alat kencing ke saluran kencing ibu ya. Waktunya sekitar 15 menit. Apa ibu bersedia? Bersedia. Kalau gitu saya siapkan alat dulu. Oke, siapkan alat. Ini alatnya ditekan gitu ya. Kemudian karena ini daerah reaksi pasien itu mesti dijaga banget ya privasinya, tutup sampiran, atur pencahayaannya supaya kita bisa ngelihat nih, apalagi perempuan ada banyak lubang tuh 1, 2, 3 gitu ya. Ada yang di atas tuh apa? Uretra ada di mana, yang di atas apa yang di tengah? Yang di atas. Yang di atas ya. Tapi kadang suka nggak kelihatan. Ini nih, tutup ini. Bagi yang dia belum pernah dipasang kateter, ini cuma kayak bentuk ini segitiga gitu aja apa ya, kayak garis gitulah gitu, cuman bentuk itu doang, jadi ya gitu lumayan ya. Terus saya siapkan alatnya dulu ya, saya siapkan yang tadi yang non steril dulu. Saya masukkan ini boleh disimpan misalnya di area di sini itu boleh, atau mau dikasak gitu. Saya simpan siapa aja yang kamu upload. Cuci tangan dulu. Oh iya. Kemudian masukkan. Ini saya masukin ke dalam ini. Biar kita tahu apa namanya, ada yang boleh saya kenalin nih satu lagi. Ini ada urin bag untuk menampung urin. Ada yang dibukanya dengan diputar ya. Seperti ini contohnya. Ini diputar tuh. Nanti dia keluar kayak gini. Tong sampai sentuhan tapi jadi los. Ada juga yang didorong dari belakang. Ini kalau belum dibuka ini tuh ada ketutup masih ketutupnya nih, belum disobek. Ini yang baru ya kalau ini buka bisa bikin ini jangan kena ini ya, ini jangan kena ke sana. Ini boleh dipakai awal, boleh dipakai langsung terus akhir. Saya menyiapkan di awal. Teman-teman kalau misalnya mau ngisi sped dengan cairan ini, kalau mau disiapin dari awal berarti cairannya dipasang satu gitu. Kalau mau di akhir juga boleh. Di akhir itu berarti kita setelah pasang kateter dan kita baru ngambil, itu juga.
Ada yang lupa. Ibunya diposisikan dulu. Ibu posisikan. Posisinya lithotomy. Ibu kakinya diangkat ya. Kakinya diangkat. Masya Allah, ibunya fraktur. Ibunya diangkat posisinya lithotomy kayak gini. Untuk perempuan biar kelihatan. Kalau laki-laki sih sebenarnya bisa nggak lithotomy juga ya kalau laki-laki. Kemudian kita pasang ini dulu. Jadi kita lakukan dulu yang on-onnya dulu, yang masker-masker dulu. Ibu diangkat. Oke. Boleh diambil? Mana yang boleh diambil? Mana yang boleh dicomot? Yang bagian dalam, Yang bagian Bu. dalamnya Bu. Ya soalnya itu yang kena kulit. Oke, kalian mau janji gitu ya? Ah, ini nanti pakai karena saya udah pasang dua-duanya, berarti masang itunya harus di akhir. Jadi kalau misalnya mau ambil apa sih aquadus di awal, nanti pasang satu dulu, yang ini jangan. Ya. Jadi kalau misalnya mau pasang itu dulu, ini paling dilepas. Jangan dipasang gitu, jangan dipakai. Teman-teman ngambil aquadus pakai tangannya, nggak pakai spoon. Kemudian ambil itu. Ini kan boleh masuk sini ya. Ya. Ini. Oh iya karena aku ada makan dari. Iya. Tulisnya nggak steril. Ini ngambil, pakai yang udah pakai handscreen. Saya nanti dia. Oke, habis itu saya pasang dulu. Oh nggak nanti sih. Ini boleh dikabulkan ya, kalau sana kan tadi masih steril ya? Iya. Kalian bisa cek dalam. Ini kalau udah pakai apa di sini cukup banget. Dia kalau dia bocor, kalau pakai air ini akan keluar air dari sini kan ya, kayak balon. Berarti dia kan nggak akan keras. Kita Itu yang pertama kan pengecekan dulu. ya, ini bagian kemudian saya akan masukkan apa? Ini dulu ya. Berapa
Bagian mana dulu nanti yang dibersihkan? Tadi yang mayora Sama mayora yang mana? sebagian yang jauh dari tangan kita. Ini di sini. Tadi kata aja sih. Bang mana? Sini apa sini? Yang sesuai tadi ngelapu berarti sebelah sini mungkin. Yang paling jauh dari ibu. Paling jauh dari ibu. Bebas aja sih sebenarnya. Padahal udah menerka-nerka loh, Bu. Kemudian yang dekat dengan kita ya. Iya. Di situ. Bagian ini kan. Ada yang memang dibersihin dulu, ada yang langsung pasang gitu. Ini minora yang jauh ya. Kemudian minora yang dekat. Terus apa lagi? Dari klitoris sampai anus. Ini buat mana? Yang sebelahnya. Yang kosong. Sama aja sih, Bu. Ini Belajar. kecil. Kalau misalnya tadi ini belum dipasang, ini bisa kesini dulu. Itu buat nampung urin yang ini. Jadi kalau ini belum dipasang, nanti dia nampung urin ke sini. Di situ ngapain? Masak. Ini dikasih dia juga ya. Kalau laki-laki biasanya Boleh, Bu. kalau aku sama belakang kalau perempuan nggak usah. Makanya tadi kita harus tahu berapa sih panjang dari besar. Ibu, saya akan masukkan ya Bu ya. Tarik nafas dalam. Saya on kan, masukkan. Ini karena kadang suka agak susah, jadi teman-teman dibuka gitu. Masukkan. Tarik nafas. Ya, tarik nafas pelan-pelan, jangan ditahan ya. Relax. Masuk, misalnya ada masuk ya. Kalau udah tadi yang 2 sampai 4 nih. 2 sampai 3 ini udah masuk, misalnya tambahin lagi 2 cm. Jadi 6, Bu. Nah, sekitaran segitu lah. Jangan sampai penuh segini ya. Kasihan dia. Itu nanti ya di sini. Ini tadi. Karena tadi belum disiapkan, jadi ya baiknya sih emang disiapkan dari tadi ya, di pas awal. Soalnya kita nggak tahu nih pasien tuh kira-kira susah bisa cok. Gak apa-apa, ini kan udah mau selesai. Kemudian kita masukkan. Walaupun tadi maksimalnya 30, kita bisa dikurangin ya 20 juga kadang suka udah nyangkut. Ini coba kita tarik pelan-pelan. Nyangkut, berarti dia ngefiksasi. Jadi kan sini kayak gini lah. Oh, iya. Ini ada balon, kita tarik dia nyangkut gitu ya. Kalau ini bisa gitu ya. Ini bereskan, kemudian kita fiksasi. Jadi jangan lupa ininya dibuka dulu. Kalau perempuan difiksasinya ke samping, ke paha. Nah kalau laki-laki difiksasinya ke perut. Oh, ke atas. Oh iya, ke sini ya, Bu. Sini ya. Bawah sini ya kalau laki-laki. Ini kalau tadi di kandung kemihnya itu banyak urin, ini dia akan keluar sih. Di sini tuh biasanya keluar. Kayak tadi kalau misalnya ini belum dipasang di awal, itu harus ditampung ke sini. Misalnya ini belum dipasang ya.
Oh iya. Pas awal masukin nih, ceritanya masukin. Nah ini harus dimasukin. Makanya jangan ada jangan ada yang ini, jangan ada yang ini, kan gitu. Dia bisa terkontaminasi. Iya. Jangan ada ini. Masukin aja ke sini, nanti baru kita cek. Baru kita masukin dulu ini ya, sambungkan dengan. Berarti lebih baik pakai cara yang tadi kayak ibu ya, biar simple gitu ya. Gitu ya. Tapi itu harus dipastikan dia masuk gitu. Kemudian biasanya ada gantungan kayak hanger gitu ya, es gitu ya. Nah ini 2 nanti digantungkan di sini. Kalau misalnya pada laki-laki ya, ceritanya laki-laki ini tuh berapa kali sih dibersihin? Perlu kasak berapa untuk membersihinnya? Lupa lagi. 3. Bersihin. Oh iya. 2 atau 3 ya, jadi ininya aja yang dibersihinnya. Kemudian pada saat kita memasukkan, dipegangnya jangan asal-asal, jangan gini. Tapi gini. Pak Anggi kan inget. Kalian kalau masukin kateter jangan gini. Gini memang harus dengan mantap, terus ininya ditegak 90. Nah kalau gini ini bisa merangsang ereksi nantinya. Ereksi, apalagi dia mau operasi apung kayak jadi on. Jadi gini, itu dimasukkan. Ada juga yang pakai lidocaine gel, dimasukin ke sini, nanti baru dimasukin ini. Ada yang begitu. Karena emang ini nggak nyaman, ini kan panjang uretranya, ya gitu. Masukinnya lumayan. Selebihnya selebihnya itu sama gitu. Ini udah selesai. Ini nyumput. Ini dibereskan. Nah, ini kalau urinnya kita kaji berapa banyak urin yang keluar, kemudian karakteristik urinnya seperti apa. Ibu sudah selesai pemasangannya. Gimana perasaannya? Bisa aja. Agak kurang nyaman, iya sih ya, tapi ini perlu ya buat supaya urinnya bisa keluar. Nanti kalau ibu mau pipis jangan ditahan ya, karena ini udah langsung nyambung ke selang, nanti dia akan ketampung, nggak akan basah ke kasur insya Allah. Kecuali kalau bocor. Tapi kalau basah nanti ibu kasih tahu. Kalau ternyata misalnya ada keluar dari apa itu, besinya basah, berarti itu kemungkinan bocor. Apakah tadi si balonnya yang perlu ditambah ya fiksasinya, atau memang si ininya yang harus diganti gitu. Udah selesai. Kita bereskan alat lainnya. Kita kaji juga ini masih distancing. Misalnya nih pasien tuh udah boleh pulang misalnya tuh ya. Maka sebelum pulang dia diajarkan dulu belajar ternyata dia udah dirawat 3 hari gitu ya, dan ternyata udah boleh pulang. Sebelum pulang kita ajarkan belajar training. Tujuannya adalah untuk melatih otot-otot kandung kemih ya, sphincter juga ya, untuk melatih menahan kencing, melatih merasakan kembali ya, merasakan sensasi ingin berkemih. Makanya kalau udah pasang kateter itu si sensasi itu menurun. Tentu kan ketika kandung kemih terisi dengan urin, dia langsung ngalir. Beda dengan kalau nggak ada kateter kan dia akan tertampung dulu, tahan. Nah dia belajar untuk itu. Ibu alhamdulillah ibu hari ini udah boleh pulang. Tapi sebelum itu kita belajar dulu ini belajar training. Maksudnya belajar training. Ini untuk melatih nanti perasaan ingin menahan kencing gitu ya, melatih itu. Nanti saya pasang klem dulu di sininya. Nah, kalau belajar training, ini yang dipasang klemnya. Ini bisa pakai klem kayak gini ya. Yang diklaim ininya bukan yang kuningnya ya. Iya. Yang kuningnya kan besi nojos. Ini di area yang tadi dia bisa mobilisasi dan apa gitu ya. Kan di sini lah. Yang aman, di daerah yang aman, yang mungkin nggak nojos ke pasiennya. Ini diklaim, kemudian ibu nanti kalau pengen pipis ibu ngebiar aja, nanti saya buka. Ini lagi diikat.
kalau nggak ada yang begini, kalau nggak ada klem bisa pakai karet ini dilipat Oh iya, diikat. karet. Kalau kan nggak dihambat gitu alirannya ya. Jadi kalau gitu saya bilang ya, nanti saya yang bukanya. Kenapa kita yang buka? Biar kita bisa mengevaluasi kapan dia tuh udah bisa menahan kencing, kapan dia udah mulai merasakan keinginan berkemih gitu. Ini misalnya pasiennya ngambil nih, kalau nanti dia pentis, ini kita buka, ini kita lihat ada urin nggak sih yang keluar. Kemudian nanti kita klaim lagi. Gitu aja terus ya. Jadi kalau udah selesai, ternyata dia udah bisa nih melatih kandung kemihnya. Ini di sini. Gue udah boleh pulang. Jadi nanti kateternya saya buka dulu ya. Jadi buka, kalau dibuka berarti kita butuh alat. Ini bak itu isinya ini. Isinya strap. Isinya strap, kemudian dan bengkok sama plastik sampah. Kalau ada apa ya, dan kresek berarti langsung dibuang gitu. Makanya kalau di bengkok tuh nggak cukup ya, apa namanya, ada sampah ini sama sampah ini nggak cukup gitu, untuk menampung 2 sampah ini. Ibu kita buka dulu kateternya. Sama ya, ini tutup ya, jaga privasinya, tutup sampiran gitu. Ini diangkat. Kalau ngebuka mah pakai handphone.